Halo teman-teman, saya Diomar Alfalani dari kelas 2 TA01 dengan NPM 10324010. Saya dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Perkenalkan, nama saya Asim Rohim dari kelas 2 TA01. NPM saya 10324145. Saya dari kelompok 5 Ilmu Ukur Tanah. Perkenalkan, nama saya Imam Dani Ibrahim dengan NPM 103241155, kelompok 5 mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Perkenalkan, nama saya Togi Prando Febriansyah, saya dari kelas 2 TA01 kelompok 5. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kami akan memaparkan proses survei lapangan yang dilakukan oleh tim survei PT Wikon di proyek Bendungan Ameroro. Video ini membuka wawasan bahwa seringkali alat ukur lapangan memiliki penampilan yang mirip dengan kamera biasa, namun fungsinya jauh lebih kritis dan teknis. Proyek ini berlokasi di Bendungan Ameroro, Sulawesi Tenggara. Tim survei dari PT Wikon bertugas melakukan pengukuran titik-titik penting di lapangan sebagai dasar pembangunan bendungan. Pengukuran ini merupakan bagian fundamental dalam tahap persiapan konstruksi, agar semua elemen bangunan dapat dibangun sesuai lokasi, elevasi, dan koordinat yang tepat. Alat yang terlihat pada video sebuah perangkat yang mirip kamera, namun sebenarnya itu adalah total station atau alat ukur multifungsi. Fungsi utama dari alat ini yaitu mengukur sudut horizontal dan vertikal, lalu mengukur jarak ke prisma, serta menentukan koordinat titik X, Y, Z secara presisi. Tripod digunakan untuk menegakkan alat dengan stabil, dan anggota tim lain yang memegang prisma sebagai target pengukuran. Prosedur pengukuran lapangan. Tahapan yang kita bisa lihat. Yang pertama, menentukan titik awal atau benchmark sebagai acuan. Titik ini menjadi referensi utama untuk seluruh pengukuran agar data koordinat yang diperoleh memiliki ketelitian tinggi dan dapat digunakan kembali pada pengukuran berikutnya. Yang kedua, memasang total station di atas tripod, mem-level dan mengatur koordinat awal. Proses ini memastikan alat berada pada posisi stabil dan horizontal, sehingga hasil pengukuran tidak terpengaruh oleh kemiringan alat. Yang ketiga, mengarahkan alat ke prisma yang ditahan di titik yang akan diukur. Operator memastikan garis bidik tepat mengenai prisma, lalu mencatat bacaan jarak, sudut horizontal, dan vertikal yang dihasilkan oleh total station. Yang keempat, data diambil meliputi jarak, sudut, dan elevasi. Data ini akan menjadi dasar untuk pembuatan peta situasi, perhitungan volume tanah, maupun penentuan posisi titik konstruksi. Yang kelima, verifikasi data, memastikan bahwa hasil pengukuran valid. Jika ditemukan data yang tidak konsisten, dilakukan pengukuran ulang untuk menjaga akurasi dan keandalan hasil. Pentingnya akurasi dalam konstruksi. Kenapa pengukuran ini sangat penting? Yang pertama, kesalahan posisi
atau elevasi bisa berdampak besar pada stabilitas bendungan dan keamanan proyek. Yang kedua, data yang akurat memudahkan koordinasi antar tim desain, konstruksi, dan kontrol kualitas. Yang ketiga, proyek besar seperti bendungan memerlukan toleransi sangat kecil, sehingga survei lapangan harus dilakukan dengan standar tinggi. Yang keenam, alat dibongkar dan data diekspor untuk analisis serta perencanaan konstruksi. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan perangkat lunak, misalnya AutoCAD atau Civil 3D, untuk menghasilkan gambar kerja dan laporan teknik. Dari video ini kita dapat belajar bahwa alat ukur lapangan bukan sekedar kamera atau alat visual saja, tetapi perangkat presisi tinggi yang menjadi dasar keberhasilan suatu proyek tersebut. Tim survei memiliki peran yang sangat krusial. Tanpa adanya data yang benar, proyek bisa terkena risiko yang besar. Proses survei adalah kombinasi antara teknologi modern, prosedur terstruktur, dan kerja lapangan yang disiplin. Semoga apa yang kita dapat lihat dari video ini menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai tahap-tahapan awal dalam proyek konstruksi yang seringkali tak terlihat tetapi sangat substansial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.